Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, saya Surya Pratama SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang dengan NIM 382025893. Pada hari ini, Kamis 11 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Jadi, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru minta kesediaan Ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, agar pelajaran kita pada hari ini diberkahi, mari kita mulai dengan sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Abang Ali. Yusuf Arya, Ja'far Sodik, Fauzi Ramadan, Dwi Julian, Sultan Haidar, Riyas Azhari, Muhammad Abu Jar Al-Ghifari, Wahyu Bimantoro, Muhammad Kifian Rahman, Muhammad Arif Adiyatna. Abang Ari kemarin sakit ya? Sekarang udah sembuh? Alhamdulillah. Prabu Negara. Abang Prabu sering izin kemarin? Iya, besok-besok jangan izin terus ya. Jadi diperhatikan kehadirannya itu setiap kali kalian pergi ke sekolah ya. Rehan Dafa Firdaus, Khalifatur Ramadan, M. Hilal, M. Jainul Majdi. Hei, Masya Allah. Hadir semua ya pada pertemuan kali ini. Semoga di pertemuan-pertemuan selanjutnya kehadiran ini tetap terjaga ya. Kemarin kita udah buat kesepakatan kelas ya. Masih ingat apa kesepakatan kelasnya? Apa? Memakai seragam yang lengkap. Kemudian tidak membawa buku, tidak boleh masuk pelajaran biologi. Kemudian ketika gurunya udah masuk duluan di dalam kelas, yang berada di luar tetap di luar ya. Itu yang harus diperhatikan di pelajaran selanjutnya ya. Pak Guru akan menayangkan sebuah video. Kalian perhatikan video yang kalian tonton ini. Blood, 10 pints of life force, coursing through thousands of miles of arteries, veins, and capillaries. Those blood vessels carry blood to every other organ, keeping them functioning and thriving. Our red blood cells carry oxygen and nutrients. Our platelets stop bleeding and help to heal our wounds. Our white cells protect us against infection. And the yellow liquid plasma in which they are suspended carries an array of proteins that regulate bleeding and clotting. Nah, dari video tersebut
Apa saja yang kalian lihat? Sel darah, kemudian sel darah putih, apalagi? Terus yang kita pelajari hari ini terkait tentang sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi. Guru sebelum masuk ke materi selanjutnya lagi, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi yang pertama itu menjelaskan konsep darah yang terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi proses pembekuan pada darah manusia. Yang ketiga, kita disuruh menjelaskan proses transfusi darah pada manusia. Ya. Jadi sebelum masuk ke materinya, Pak Guru mau cek dulu semangatnya, ya. Masih semangat ini? Masih harus semangat ya? Iya. Kelas. Yes, yes. Yes, kelas, yes. Class, yes, class. Yes. Class. Kelas, yes. Yes, yes, class. Masya Allah. Baik. Nah, karena kita masuk ke materi sistem peredaran darah, jadi bagian yang paling berpengaruh atau yang paling penting itu adalah darah. Nah, apa itu darah? Ada yang tahu? Ale? Darah merupakan unit fungsional seluler yang berperan untuk membantu proses fisiologis. Ya, darah itu unit fungsional yang membantu fisiologis di dalam tubuh. Ya, fungsi darah itu apa? Mengantar oksigen, kemudian pengatur suhu tubuh. Ya, ada lagi? Membawa zat makanan. Ya, itu semua adalah fungsi darah. Nah, di dalam Al-Qur'an surah 6 Al-Alaq ayat kedua itu dijelaskan di situ. Abang Aldi bisa dibacakan? Khalaqal insana min 'alaq. Ya, khalaqal insana min 'alaq. Jadi dia telah menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Jadi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan kita dari segumpal darah. Jadi kita yang dari segumpal darah bisa jadi sebesar ini ya. Nah, pada darah ada komposisinya ya. Ada plasma, kemudian ada leukosit dan trombosit dan ada sel darah merah atau eritrosit. Ya, pada plasma darah itu tersusun dari hampir semuanya itu air. Plasma itu adalah cairan atau 8%-nya itu adalah zat terlarut. Zat terlarutnya itu apa aja? Garam mineral dan protein ya. Eritrosit itu bentuknya seperti bikonkah ya, seperti kancing baju. Dia itu mengandung hemoglobin atau Hb biasa disebut sama orang-orang ya. Pernah dengar orang bilang kekurangan HB di rumah sakit? Karena ya, jadi itu dia kekurangan hemoglobin. Kemudian ada leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih ini nanti berperannya sebagai antibodi, ya, antibodi atau sistem pertahanan tubuh kita terhadap patogen. Patogen itu adalah penyakit, ya. Kemudian yang ketiga dari sel-sel darah itu adalah trombosit. Nah, trombosit ini membantu meregenerasi sel atau perbaikan sel. Jadi nantinya dia prosesnya dalam pembekuan darah ya. Berdasarkan sistem ABO pada membran eritrositnya itu mengandung antigen ya. Ada antigen A dan antigen B. Sebutannya antigen itu disebut dengan aglutinogen ya. Pada membran eritrosit ada plasma yang memiliki antibodi bernama aglutinin. Nah, aglutinin ini adalah antibodinya. Antibodi akan bereaksi spesifik terhadap antigen ya. Apa reaksinya? Reaksinya nanti akan terjadi penggumpalan di situ ya. Yang A dia punya antigen A dan antibodi B. Kemudian golongan darah B dia punya antigen B dan antibodi A. Golongan darah A dia punya antigen tetapi dia tidak punya antibodi. Sedangkan golongan darah O dia tidak punya antigen tetapi dia punya
antibody ya. Nah, sekarang kita masuk ke penggolongan darah sistem rhesus atau RH sebutannya ya. Jadi golongan darah ini didasarkan ada tidaknya agglutinogen RHD ya. Kalau individu itu atau orang tersebut punya antigen RHD-nya, berarti dia punya rhesus positif. Kalau dia tidak punya antigen RHD-nya, berarti dia rhesus negatif. Ini sederhananya, jenis golongan darah RH positif itu dia punya antigen RHD-nya. Kalau dia rhesusnya negatif, berarti dia tidak punya antigen RHD-nya. Oke, kelas. Yes. Ya, kita mulai. Dom. Slap. Dom slap. Slap dom. Dom slap tangkap. Ya, yang kalah duduk. Oke, sekali lagi. Slap dom. Slap dom. Dom slap dom. Dom slap dom tangkap. Oke. Siapa yang menang? Oke, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, kelas. Siapa yang menang tadi? Banyak sekali. Yang menang terakhir. Masya Allah. Siapa lagi? Oke, siap. Nanti ada pertanyaan di sini. Kalian jawab ya. Siapa cepat, dia harus tekan belnya. Ayo, perhatikan di depan. Nah. Iya, apa itu? Jenis darah putih, basofil dan eosinofil. Gambar kedua atau soal kedua, perhatikan. Ya. Oke, Abang Ali. Golongan A+. Soal selanjutnya. Ya. Darah. Fungsi untuk proses pembekuan darah. Oke. Lanjut. Ya. Yang pertama sel darah merah. Sel darah merah. Yang Kedua. sel darah putih dan Oke. darah. Kemudian yang ketiga plasma darah. Oke, bisa dilengkapi dengan persentasinya. Kalau nggak salah, Ya. yang darah merah itu 41%. Iya, 41%. Kemudian Kemudian plasma darahnya 55%. 55%. Kemudian Yang darah putih dan keping darah itu 4%. 4%. Masya Allah ya. Benar jawabannya. Yang 4 orang ini yang bisa menjawab itu dapat privilege. Dia bisa memilih anggota kelompoknya ya. Ya, anggota kelompoknya nanti akan disebutkan sama abang-abangnya di depan ya, teman-temannya di depan. Oke. Jadi ada 2 percobaan yang akan kita lakukan. Yang pertama terkait dengan pembekuan darah, kemudian yang kedua itu transfusi darah. Jadi 2 kelompok melakukan percobaan transfusi darah dan 2 kelompok melakukan percobaan pembekuan darah. Ya. Karena yang menang pertama kali itu adalah Abang Rehan, yang bisa menjawab soal pertama kali Abang Rehan. Abang Rehan mau mengambil percobaan yang mana? Transfusi darah. Yang menjawab soal kedua siapa tadi? Ya, Abang Ali. Transfusi darah atau pembekuan darah? Pembekuan darah. Kemudian selanjutnya yang ketiga pembekuan darah. Oke, otomatis yang terakhir mendapatkan percobaan transfusi darah. Oke. Untuk melakukan percobaannya di situ sudah tertera dengan jelas langkah kegiatannya seperti apa, kemudian alat dan bahannya udah ditulis di situ di lembar kegiatannya ya. Jadi Pak Guru di sini siapkan beberapa bahannya. Untuk transfusi darah
ya. Ada air susu, ada air biasa, dan ada sirup. Ini bahan utamanya, ya. Dan jangan lupa untuk memberi label pada masing-masing gelasnya nanti, ya. Nah, silakan untuk yang percobaan transfusi bisa mengambil alat dan bahannya di depan, disesuaikan dengan kebutuhannya yang ada di lembar kegiatannya itu. Percobaan yang kedua itu menggunakan pembekuan darah. Jadi Pak Guru jelaskan sedikit untuk percobaan pembekuan darahnya. Ini pen lansenya kalian buka, baru masukkan blood lansenya, ya. Kemudian ditutup kembali. Untuk mengatur tingkat kedalamannya ada di sini. Untuk penusukan untuk mengambil darah kita gunakan 3, ya. Gunakan 3. Jadi yang diambil nanti darahnya diarahkan ke kaca benda, ya. Jadi di situ ada tabel kegiatannya. Catat waktu awal penggumpalannya dan total waktu bekunya. Itu oke. Kalau udah ditetesi di kaca bendanya, diamati, ya. Nanti amatinya nanti akan tarik, ya. Kalian tarik. Kalau ada benang-benangnya di awalnya itu kalian catat. Ya, diperhatikan, diamati. Nanti ada benang-benang fibrinnya. Belum. Kalau udah ada benang fibrinnya, lihat di tabelnya. Waktu awal, ya, langsung ke beku totalnya nanti. Ya. Udah. Ini darah apa? Darah A. Tinggal golongan darah O dan A. Coba ditransfusi. Sudah, Bang Ali? Waktu awal penggumpalan? Iya. Oke, nah dilihat kan benang fibrinnya? Nah, coba perhatikan ini. Benang fibrinnya. Tuh. Oke, kelas-kelas. Yes. Udah selesai semua? Udah. Kelompoknya Fauji udah? Alif? Arif? Udah selesai? Jafar udah selesai? Udah. Oke. Nah, sekarang waktunya presentasi, ya. Masing-masing kelompok presentasikan ke teman-temannya. Ya, yang dipresentasikan itu adalah hasil dari percobaannya tadi, ya. Itu Percobaan pertama kita menggunakan golongan darah A, di mana golongan darah A ini dicampur dengan golongan darah A, kemudian darah B, darah AB, dan darah O. Setelah kami melakukan percobaan pada golongan darah A, ketika dia menerima bersama jenis golongan darah A, itu dia cocok, tidak mengalami aglutinasi. Saya menjelaskan sedikit apa itu aglutinasi. Aglutinasi itu merupakan penggumpalan. Jadinya apabila dia tidak menggumpal, itu artinya darahnya cocok. Darah A kita campurkan dengan darah B. Kira-kira terjadi perubahan atau tidak? Perubahan. Jadi, Cocok atau tidak? tidak. Cocok atau tidak? Tidak. Tidak cocok. Nah, agar mempersingkat waktu, kami ingin memberitahu saja bahwasannya satu golongan darah yang bisa didonorkan kepada seluruh golongan darah, yaitu darah O. Darah O itu bisa didonorkan kepada darah A, AB, B, dan O itu sendiri. Pada darahnya Rias, waktu awal penggumpalan darahnya itu 290 detik. Dan waktu beku totalnya itu 517 detik.
tercatat bahwa jika penggumpalan awalnya itu di atas 170 dan penggumpalan totalnya itu di atas 360 detik, maka itu bisa dikatakan beku agak lambat. Sedangkan pada darah Ja'far, waktu gumpalan awalnya itu 264 detik dan waktu beku totalnya itu 480 detik. Dan tercatat juga jika waktu awalnya itu di atas 170 dan waktu totalnya itu di atas 360 detik, maka bisa dikatakan bahwa beku darahnya itu agak lambat. Teman-teman sekalian, pada praktikum kali ini kami mengambil 2 sampel dari 2 orang yang berbeda dari kelompok kami. Yang pertama saudara Prabu Negara, boleh tunjukkan darahnya. Saudara Dwi Juliansyah, boleh tunjukkan darahnya. Ini merupakan contoh dari darah yang telah beku total. Waktu awal penggumpalan dari saudara Dwi adalah 261 detik. Normal atau tidak? Tidak. Makanya kami mengindikasikan adanya hemofilia pada saudara Dwi, yaitu kelebihan pengucuran darah. Ketika darah mengucur, dia lebih turunnya volumenya. Oleh karena itu, waktu menggumpalnya sedikit lebih lama. Kemudian waktu beku totalnya ada pada angka 319 detik. Normal? Normal. Makanya kami mengindikasikan adanya hemofilia karena pada waktu awal gumpalan terlihat volumenya lebih banyak daripada saudara Prabu. Adapun waktu awal penggumpalan saudara Prabu ada pada detik yang ke-192. Normal? Sedikit tidak normal. Karena saudara Prabu pada hari ini qadarullah mengalami sedikit rasa sakit pada tubuhnya. Oleh karena itu sakit atau penyakit dapat menjadikan darah itu sedikit lama untuk menggumpal. Kemudian pada waktu beku totalnya saudara Prabu hampir mendekati tidak normal, yaitu pada angka 352 detik. Karena dikarenakan kondisi badan yang tidak fit, oleh karena itu mungkin trombosit yang membantu atau fibrin yang membantu pembekuan darah tersebut sedikit bekerja agak lama karena kondisi badan yang kurang fit. Yang mau bertanya silakan. Oke. Jafar, Apa yang terjadi jika tubuh kekurangan faktor pembekuan darah? Nah, apa yang terjadi jika tubuh kekurangan faktor pembekuan darah itu? ketika tubuh kurang faktor pembekuan darahnya, darah akan sulit untuk membeku, sehingga penderita dapat mengalami pendarahan yang berbahaya. Contohnya adalah hemofilia yang kita indikasikan kepada saudara Dwi tadi. Ketika darahnya sulit menggumpal. Oke. Kelas. Kelas. Dari materi yang Pak Guru sampaikan dan percobaan-percobaan teman kalian yang lakukan, ada yang bisa simpulkan? Angkat tangan. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini Pak sudah menjelaskan panjang lebar tentang sistem peredaran darah. Iya. Dari yang setelah kita lakukan ini, dari pembelajarannya Pak menjelaskan apa itu darah, apa komponen-komponen dalam darah, fungsi darah, serta transfusi atau golongan-golongan darah, dan telah dilakukannya praktikum transfusi darah yang menjelaskan tentang golongan-golongan darah, telah dijalankannya juga praktikum tentang pembekuan darah, Iya. yang menjelaskan fungsi-fungsi dari sel-sel darah. Oleh karena itu dapat kita simpulkan pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang sangat memuaskan dengan Masya Allah. pemahaman yang Masya Allah. Itu darah merupakan salah satu komponen yang paling penting yang ada pada tubuh manusia, yang memiliki fungsi yang sangat banyak bagi tubuh kita. Dan apabila seseorang kekurangan darah dapat ditransfusi sebagaimana praktikum yang telah dilakukan. Oke, ya. Dari proses
praktikumnya tadi, dia ada mekanisme pembekuannya darah itu, ya. Trombosit pecah atau trombosit itu apa? Keping darahnya pecah, dia mengeluarkan trombokinase. Nah, trombokinase akan bekerja sama dengan vitamin K dan CA2+ yang mengubah protombin menjadi trombin. Sehingga dia nanti akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin yang tadi yang kalian praktikumkan atau yang kalian lihat di darah kalian tadi, ya, kalian coba naikkan dengan menggunakan jarumnya tadi. Nah, itu yang disebut dengan benang fibrinnya yang akan membentuk pembekuan darah, yang akan menutup luka itu, ya, di benang-benang fibrinnya. Kemudian dari praktikum transfusi darah bisa kita simpulkan juga bahwa golongan darah O-nya itu bersifat universal pendonor, ya. Jadi dia bisa didonorkan ke semua jenis golongan darah. Sedangkan golongan darah AB, ya, dia bersifat resipien universal. Jadi dia bisa menerima semua jenis golongan darah, tetapi dia tidak bisa mendonor ke semua jenis golongan darah. Yang bisa mendonor ke semua itu golongan darah O. Yang bisa menerima semua golongan darah AB. Paham tuh? Oke. Sebelum Pak Guru menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru akan bagikan lembar refleksi diri, ya. Refleksi peserta didik yang kalian isi berdasarkan hasil dari pembelajaran hari ini. Setelah diisi langsung dikumpulkan juga ke Pak Guru. Sekarang Pak Guru minta kalian berdiri semuanya, ya. Berdiri, saling berhadapan dengan temannya, ya, saling berhadapan dengan temannya, ya. Madi ke depan, ya, di depan, ya. Oke. Udah berhadapan dengan temannya? Oke. Jabat tangan temannya, ya. Dijabat tangan temannya. Ikuti kata-kata Pak Guru semuanya, ya. Jabat tangan temannya. Ikuti kata-kata Pak Guru. Wahai kawanku, terima kasih ya. Hari ini kamu sudah mau menemaniku belajar biologi. Meskipun agak malas. Tapi aku tahu sih. Kamu malas kan? Tapi nggak apa-apa. Walaupun malas, kita tetap belajar. Biar nggak dapat SP. Oke, tutup. Terima kasih. Ya. Pembelajaran berikutnya terkait dengan organ-organ sistem peredaran darah, ya. Jadi itu dipelajari di rumahnya lagi, ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita cukupkan materinya. Kita cek semangatnya dulu. Kelas. Yes. Kelas. Kelas. Yes. Hei, kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.